Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik, yang biasanya disebut Node.js atau API. Kepanjangannya adalah Application Programming Interface atau Pustaka Standar Library. Pada modul kali ini kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok. Yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar kita dapat memahami cara kerja aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu program Event Drive. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi, kode Node.js menggunakan mekanisme Event Drive. Dalam mekanisme ini, suatu aksi ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme Event Drive pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek modul. Di lingkungan web browser, sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah aksi combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event-headed. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi akan menjalankan event log dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi perintah tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dan kelas https.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP getServer. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event require yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequires. Berikut kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js memfasilitaskan mekanisme event drive melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul events. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readStream akan memicu event open ketika satu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita
untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syarat-syarat objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari event emitter. Perhatikan contoh program berikut ini. Kemudian kita simpan, coba jalankan. Seperti ini. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi addListener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode ini. Simpan dan coba kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh memicu terjadinya event, mulai kita perlu menulis kode berikut ini. Obj titik emit dalam kurung mulai. Jika kita lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut.
Kita coba simpan, lalu jalankan. Di sini ada kesalahan, ya, di sini. Kemudian kita simpan, lalu jalankan. Hasilnya seperti ini. Blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input/output, data non-blocking input/output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan dan sinkros. Sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkron. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Kita buat file baru. Kemudian kita simpan, coba jalankan. Di sini filenya tidak, maaf, di sini ada kesalahan. Kita nakpan atas blocking I/O. Oke, seperti ini. Pada metode blocking I/O, seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutan. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O. Kemudian kita simpan, coba jalankan. Seperti ini. Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disediakan dalam dua versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan versi untuk metode non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran sin, yang berarti sinkron. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode I/O dengan memanggil fungsi ss.readFile.
file scene. Perhatikan contoh kode berikut ini. Kita terlebih dahulu membuat file baru. Di sini kita kasih nama data.txt. Enter. Kemudian di sini kita harus isi. Contoh kita kasih nama di sini. Bisa nama panjang. Vendianus Cloud. Lalu setelah itu kita save. Kemudian kita buat file baru di sini. Kemudian titik koma. Lalu kita coba jalankan. io1.js. Yes. Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fsReadFile. Perhatikan contoh berikut. Kita ganti saja di atas dengan kode berikut. Di sini ketikkan ulang saja. var lalu kita simpan. Coba kita jalankan. Sini seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut di layar. Kita buat file baru. Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil fungsi method on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam method.js
JS adalah fungsi tanpa nama atau anonymous fungsi. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut.